Halo guys, Nelson di sini dan kali ini adalah video terakhir di tahun 2020 dari NHTech ID ya. Dan aku ingin sharing juga ke kalian setelah aku mencoba beberapa handphone di tahun 2020 dan juga beberapa handphone yang mungkin belum aku coba tapi menarik di tahun 2020. Jadi semoga video ini juga bisa menjadi rekomendasi nih ke kalian bagi kalian yang belum beli dan mau beli handphone baru di akhir tahun ataupun nanti di awal tahun 2021. Jadi bagi kalian nih yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dan follow Instagramku @nhtechid. Jadi pertama aku ingin klarifikasi dulu. Jadi video ini adalah pendapatku pribadi. Jadi tidak ada salah, tidak ada benar dan pasti mungkin beberapa akan berbeda pendapat dengan kalian. Jadi untuk di sini rekomendasi murni dari pendapatku sendiri setelah mencoba beberapa handphone dan melihat beberapa handphone yang telah keluar di tahun 2020. Aku ingin pertama mau mention dulu untuk HP-HP menarik di tahun 2020, yaitu Galaxy Z Fold 2, LG Wing, dan Surface Duo. Memang ketiga ini memiliki keunikan masing-masing. Z Fold 2, mungkin kita sudah lihat dengan Z Fold 1 dari Samsung, yang menurutku loncatannya sangat baik lah yang diberikan dengan Z Fold 2. Dan kamera juga yang baru, lalu dengan display luarnya yang baru, full, lalu dalamnya juga hanya ada pansel kamera, jadi terlihat lebih full lagi dengan 120 Hz screen yang dicari-cari oleh orang-orang di tahun 2020 ya, sangat baik dengan Z Fold 2. Lalu yang kedua LG Wing. Ini HP menarik yang kita mungkin lihat masalah model-model ini adalah di film-film yang keluar ya. Dan ternyata beneran bisa nih dibikin dengan LG Wing, walaupun mungkin sedikit susah di Indonesia, masih belum ada ya. Atau mungkin beberapa di marketplace lah bisa kalian beli. Tapi ya belum resmi di Indonesia, dan aku ingin lihat juga bagaimana sih perkembangan LG Wing ini nanti di tahun 2021 atau memberikan HP menarik lagi dari LG dan semoga bisa masuk di Indonesia juga. Yang ketiga adalah Surface Duo. Memang ini sedikit kontroversi, banyak kekurangan yang diberikan ya, kritik dari orang-orang pengguna dengan Surface Duo, tapi menurutku hinge-nya itu sangat baik, bisa dilipat full 360 derajat, lalu dengan sangat tipis. Ya memang sih banyak kekurangan lah, tapi aku ingin juga looking forward nih, aku ingin lihat juga bagaimana sih nanti tahun 2021 mereka akan membuat Surface Duo itu perkembangannya bagaimana. Dan semoga yang baik juga ya dari Microsoft. Oke, jadi lanjut untuk masalah handphone terbaik sesuai range harga. Jadi yang pertama bisa dari 3 juta sampai 5 juta. Aku tidak ada 3 juta ke bawah ya, aku belum coba jadi aku nggak berani rekomendasikan ke kalian. Untuk 3 sampai 5 juta jelas dari Poco, yaitu Poco X3 NFC. Yang diberikan untuk mid-level yang terbaik 732G, displaynya juga sangat baik, besar juga dengan 120 Hz screen, walaupun mungkin sedikit drop, lebih sering drop lah, karena ya memang dengan LCD IPS itu kadang juga dengan chipsetnya yang kurang cepat ya dibandingkan dengan chipset flagship, jadi kadang juga akan sering drop yang diberikan di Poco X3 NFC. Tapi overall diberikan, lalu dengan build quality-nya dengan harga segitu sih sangat baik diberikan oleh Poco, lebih tepatnya Xiaomi di tahun 2020 ya. Aku ingin mention juga sebenarnya di range ini adalah ada Realme 7. Sebelumnya aku juga sudah coba dengan Realme 7, memang kelebihannya sangat baik juga, hanya saja kena Poco X3 NFC menurutku kalah sih. Lebih baik kalian membeli Poco X3 NFC daripada Realme 7. Tapi itu pendapatku pribadi setelah aku mencoba kedua HP tersebut. Lanjut, dari 5 sampai 7 juta, tidak bisa komplain dengan Xiaomi Mi 10T dan Mi 10T Pro. Sangat baik, entertainment flagship nih dibilangnya dengan 5-7 juta ya. 6 juta dengan juga 7 juta yang diberikan dengan Xiaomi Mi 10T dan Mi 10T Pro. Tapi rekomendasiku adalah sekalian menggunakan Mi 10T Pro. Karena dengan Mi 10T yang biasa tidak ada external storage, jadi mungkin sedikit kesusahan. Jadi lebih baik dengan Xiaomi Mi 10T Pro, apalagi untuk jangka panjang. Chipsetnya juga menurutku sangat baik. 865 dari Qualcomm, Snapdragon ya, 865 itu sangat baik lah. Karena itulah dengan 144 Hz screen LCD IPS jarang sekali drop. Jadi sangat smooth lah. Kalian experience-nya beda. Kalau kalian misalnya rasakan dengan Poco X3 NFC ya sangat berbeda. Karena chipsetnya flagship. Jadi dalam game lalu dengan frame rate kalian buka di home screen dengan 144 Hz screen-nya sangat baik berbeda dan sangat smooth diberikan di Xiaomi Mi 10T Pro. Bahkan untuk quality-nya juga ya. Untuk quality bodinya semuanya sangat baik diberikan. Kamera juga baik dengan 108 megapiksel. Walaupun tidak bisa kita bandingkan dengan flagship yang benar dengan menggunakan 108 megapiksel, tapi overall sih kualitasnya nggak bisa komplain, baik juga diberikan dengan Xiaomi Mi 10T dan Mi 10T Pro. Aku ingin sedikit mention, sebenarnya di range ini aku ingin memberikan satu HP menarik yaitu dengan Google Pixel 4a.
Menurutku itu sangat baik, experience-nya sangat oke juga. Tapi karena masuk nih Xiaomi Mi 20 Pro dan Mi 20 di Indonesia, aku jadi rekomenkan Xiaomi Mi 20 series. Karena Pixel 4a walaupun harusnya murah, sekitar 550 Singapura dollar, tapi masuk di Indonesia sekitar 7,6 sampai 8 jutaan sih. Menurutku ya tidak bisa lah aku rekomendasikan ke kalian. Tapi ini aku ingin mention bahwa Pixel 4a ini sangat baik dengan rentang harga yang diberikan oleh Google di tahun 2020. Lanjut, untuk harga 7-10 juta, aku memilih S20 FE. Mungkin ini salah satu yang terbaik dari Samsung, karena ketika S20 series keluar, lalu Note 20 series keluar, lalu mereka langsung nyerang level menengahnya, dengan harga pertama masuk 10 juta ya, dengan S20 FE, semuanya yang kita inginkan, atau bisa kita bilang, yang tech reviewer atau pencinta teknologi inginkan, 120 Hz screen, lalu chipset terbaik yang mereka bisa berikan, yang di Indonesia Samsung Exynos 990, build quality juga walaupun tidak maksimum, tidak sampai Galaxy dengan Gorilla Glass Victus, dengan Gorilla Glass yang biasa, tapi sangat baik juga diberikan dengan S20 FE. Menurutku sangat baik lah S20 FE diberikan kalau kalian mau harga sekitar 10 jutaan ya. Ini sangat baik dengan Samsung S20 FE. Memang mungkin aku tidak ada review di channel ini, tapi setelah aku coba ya, aku coba pribadi, dan itu sangat baik lah S20 FE menurutku. Untuk harga segitu oke diberikan. Walaupun memang kenapa nggak dengan Mi 10 yang lebih hemat? Ya memang kalau kalian mau lebih hemat Mi 10 series. Tapi untuk harga sekitar hampir 10 jutaan dengan OLED display itu berbeda ya. Jangan kalian samakan 120 Hz, 144 Hz di LCD dengan OLED. Berbeda. Pasti akan jauh lebih pleasant, lebih oke dengan OLED display, yaitu dengan S20 FE. Atau mungkin kalau kalian mau Xiaomi yang lain ya pasti ada dengan rentang harga segitu. Tapi untuk aku sendiri, setelah aku coba Samsung S20 FE menurutku sangat baik. Next, untuk harga 10-15 jutaan, menurutku yang terbaik adalah iPhone 12. Tahun ini menurutku walaupun hanya dengan 60 Hz screen, tapi chipset yang terbaik bisa diberikan oleh Apple, lalu dengan kameranya improve yang baik, semuanya bisa deep fusion, bisa night mode, bisa Dolby Vision 10-bit HDR, sangat baik diberikan dengan iPhone 12. Lalu dengan flat frame, flat display, dengan experience yang diberikan, bezel-less ya, lebih tipis bezelnya dibandingkan dengan iPhone 11 ataupun iPhone XR. Kan sebenarnya iPhone 12 ini diarahkan untuk membandingkan itu ya. Lalu dengan displaynya yang sama dengan Pro, dengan Pro Max, hanya beda masalah nits-nya, untuk masalah brightness-nya. Jadi menurutku sangat baiklah diberikan dengan iPhone 12. Lalu untuk 15 juta ke atas, sekitar 15-25an, aku akan rekomendasikan untuk Apple iPhone 12 Pro Max. Dan untuk Android, aku akan memilih tetap Galaxy Note 20 Ultra. Karena overall dengan kedua ini memberikan yang terbaik juga. Karena untuk Samsung tidak bisa dipungkiri, S Pen-nya itu untuk beberapa orang sangat baik ya, sangat berguna. Walaupun mungkin untuk beberapa orang juga 6,9 inch itu bukan sesuatu yang besar lah untuk nulis kurang enak. Tapi kadang itu juga sangat berguna oleh beberapa orang ya, untuk productivity memang sangat baik. Jadi tidak ada yang bisa dibilang sangat baik iPhone 12 Pro Max atau Note 20 Ultra. Menurutku tergantung dari kalian. Untuk lebih detailnya kalian bisa langsung klik di atas untuk Galaxy Note 20 Ultra melawan iPhone 12 Pro Max. Jadi intinya menurutku tergantung lagi dari kalian. Apple yang terbaik ya bisa dengan iPhone 12 Pro Max, kameranya lebih bagus dibandingkan iPhone 12 yang lain. Bahkan 12 Pro juga kalah ya. Lalu dengan Apple Pro RAW, lalu dengan semua kualitas build quality baterai paling besar ya dengan iPhone 12 Pro Max. Jadi antara kedua ini yang aku rekomendasikan untuk flagship terbaik di 2020. Lalu naik lagi 30 jutaan, jelas aku akan rekomendasikan Galaxy Z Fold 2. Memang aku juga belum review di channelku, aku benar-benar tidak sampai menggunakan seminggu ya, aku hanya lihat saja. Dan overall ya memang sangat baik lah. Benar-benar kalau kalian mau punya uang lebih, lalu membayar untuk masalah inovasinya, membayar untuk masalah kerennya, dengan flip ya, dengan folding phone, ya Z Fold 2 yang terbaik. Lalu untuk luarnya layarnya full, lalu ketika dibuka semuanya full, hanya ada pansul dan 120 Hz screen, ya terbaik lah Galaxy Z Fold 2. Jadi untuk masalah range harga itu semua sudah aku berikan. Lalu aku juga ingin mention untuk masalah kamera, memang banyak orang bilang dengan P40 Pro Plus, lalu dengan Huawei Mate 40 untuk HDR-nya sangat gila. Baik, untuk masalah Huawei memang sangat baik diberikan untuk HDR-nya, tapi overall mungkin aku akan lebih memilih iPhone 12 Pro Max. Ini pendapatku pribadi. Apalagi dengan Pro RAW, kalian bisa ngedit lebih oke dengan 12 speed yang diberikan hasil fotonya. Jadi tidak bisa aku komplain, iPhone 12 Pro Max menurutku untuk overall oke.
Lalu untuk selfie-nya juga baik diberikan ya. Kalau untuk di Galaxy Note 20 Ultra, jujur Samsung aku selfie agak kurang suka dengan warna yang diberikan ya. Sedikit ada beauty-nya. Tapi untuk kebanyakan orang juga sangat baik lah dengan Galaxy Note 20 Ultra. Untuk overall foto juga sangat baik diberikan. Lalu 50 kali zoom-nya juga untuk beberapa orang mungkin dalam case tertentu juga berguna. Tapi sih overall aku tetap memilih iPhone 12 Pro Max. Lalu untuk Huawei memang yang terbaik juga. Tapi dengan tidak ada GMS, lalu dengan hanya seperti itu ya, untuk videonya juga biasa, ya aku lebih memilih iPhone 12 Pro Max. Lalu ada satu HP menarik yang menurutku sangat baik dan perlu aku mention adalah Samsung Galaxy Z Flip. Jadi sebelum channel ini ada, aku sedang mencoba Galaxy Z Flip sekitar bulan Februari kemarin. Sangat baik ya sebenarnya, hanya saja Z Flip yang pertama menurutku frame rate-nya sering drop, entah kenapa. Padahal chipset flagship-nya juga flagship yang di tahun 2019 dengan 855. Harusnya tidak jauh berbeda lah. Tapi overall kurang baik lah experience-nya menurutku ya. Experience untuk kalian di home screen, lalu kadang lagging-nya sih. Itu menurutku. Lalu aku cek ternyata dengan Z Flip yang 5G atau Z Flip 2 yang keluar tidak di Indonesia, tidak masuk dengan 865 chip. Itu lebih baik, jauh lebih baik dengan Z Flip yang 5G. Katanya sih experience-nya jauh lebih bagus juga. Lalu jarang sekali untuk frame rate-nya drop. Jadi aku ingin lihat nih di tahun 2021 bagaimana Samsung memberikan di Z Flip-nya at least dengan 120 Hz screen, lalu dengan untuk outer display atau display di luar lebih besar. Menurutku itu bisa menjadi benar-benar orang yang mau membeli Galaxy Z Flip akan mencoba lagi lah dengan lipat untuk HP lipat yang kecil, mini dan sangat compact ya. Dengan Z Flip ini menurutku akan menjadi suatu yang rame nih di tahun 2021. Tapi nanti kita akan lihat saja bagaimana. Dan juga untuk masalah harganya karena tidak semahal sampai 30-an, 20-an. Jadi orang mungkin masih mikir mau dengan Z Flip. Yang terakhir, untuk masalah HP daily driver yang akhirnya aku pakai adalah yang pertama, HP primary-ku adalah iPhone 12 Pro Max. Mungkin beberapa orang mengatakan kenapa sih kok nggak iPhone 12 Pro aja. Jadi displaynya menurutku paling besar ya ini. Aku suka display besar ya satu. Lalu kameranya yang terbaik juga bisa diberikan. Walaupun mungkin kita dalam keadaan pandemi jarang keluar. Tapi ya untuk masalah hasil foto menurutku lebih oke lah dengan iPhone 12 Pro Max. Bisa diedit juga. Walaupun Pro RAW juga ada di iPhone 12 Pro. Tapi menurutku in some cases agak gelap. Apalagi dalam ruangan iPhone 12 Pro Max memberikan hasil foto yang baik. Lalu untuk masalah baterainya juga aku tenang. Karena sehari aku biasanya masih sisa sekitar 30-40%. Itu sangat baik dengan iPhone 12 Pro Max. Lalu yang kedua adalah Google Pixel 4a. Yang aku harusnya ingin rekomendasikan kalian di rentang 5-7 juta. Jadi memang ini yang terbaik lah. Kalian mendapatkan Android yang terbaru, jadi semuanya selalu dapat update ya dengan Pixel 4a ini, karena ya memang langsung dari Google sendiri, jadi pasti untuk masalah software, ada kerusakan apa, semuanya langsung baru di sini. Jadi itu tadi semua yang ingin share ke kalian tahun 2020, jadi mungkin bagi kalian yang nonton ini nanti sebelum atau sesudah tahun baru, aku ingin menyampaikan selamat tahun baru juga, semoga kalian tetap sehat, dan yang terbaik lah untuk kalian di tahun 2021. Bagi kalian juga yang mau diskusi dan berpendapat, bisa langsung saja komen di bawah. Aku akan bantu nimbrung juga, kita akan bahas-bahas bersama. Dan apa sih ekspektasi kita di tahun 2021 di dunia teknologi. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.